Konita tahu kenapa saya panggil ke ruangan ini? Enggak, Pak. Begini, saya dapat laporan bahwa tadi Konita tidur di waktu jam pelajaran matematika. Apa benar? Benar. Kalau boleh tahu kenapa kamu tidur jam pelajaran matematika? Maaf, Pak. Saya tadi tidak fokus dalam pembelajaran. Malamnya saya harus bantu orang tua jualan sampai larut malam. Jadi saya tidak sempat istirahat di rumah. Ya, itu alasannya. Oke, setahu saya kamu ini anak yang bertanggung jawab, baik di rumah maupun di sekolah. Saya mengerti kamu membantu orang tua dan itu hal yang sangat baik. Tindakanmu tidak akan mengubah siapa kamu, bahwa kamu adalah murid yang punya potensi besar. Terima kasih, Pak. Tapi saya merasa tidak enak karena tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Ya, saya paham tidak fokus di kelas itu memang mempengaruhi pemahaman terhadap pelajaran, apalagi pelajaran matematika. Tapi saya yakin kamu juga tahu bahwa berada di kelas adalah kesempatan untuk belajar. Dengan tidak fokus, kamu akan kehilangan kesempatan itu. Namun, saya juga paham bahwa ada alasan penting di balik ini. Iya, Pak. Saya hanya ingin membantu orang tua saya. Mereka butuh bantuan dan saya merasa itu tanggung jawab saya juga. Ya, tentu saja membantu orang tua adalah hal yang mulia. Namun, saat kamu memutuskan untuk tidak fokus di kelas, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Apa kamu merasa bahwa membantu orang tua lebih penting daripada belajar di sekolah? Saya merasa saya harus membantu mereka, Pak. Karena mereka bekerja keras untuk saya. Saya pikir saya bisa mengejar pelajarannya nanti, tapi ternyata saya malah tertinggal. Ya, saya paham yang kamu rasakan. Membantu keluarga adalah hal yang sangat penting. Tapi pendidikan juga penting untuk masa depan. Bagaimana kalau kita cari tahu bagaimana supaya bisa membantu orang tua tapi tidak tertinggal pelajaran? Saya akan coba atur waktu belajar yang lebih fleksibel. Mungkin saya bisa membagi waktu agar bisa membantu orang tua saya dan membagi waktu untuk belajar juga. Nah, itu yang saya harapkan. Kamu menemukan solusi sendiri. Nanti setelah dari sini ya dilaksanakan agar keduanya baik itu membantu orang tua maupun mengikuti pelajaran tidak saling mengganggu, bisa terlaksana dengan baik. Gitu ya? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Kamu bisa kembali ke kelas kamu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Begini, saya dapat laporan kamu tadi datang ke sekolah terlambat dan tidak memakai kaos kaki. Benar ya? Iya, Pak, benar. Kenapa Jadi, kamu terlambat? maaf saya terlambat karena saya terlambat tadi mencari kaos kaki saya, Pak. Lalu ternyata waktu sudah hampir mendekati waktu bel masuk sekolah, jadi saya ke sekolah tidak menggunakan kaos kaki dan sedikit terlambat, Pak. Oh, begitu ceritanya. Iya, Pak. Marcel, setahu saya kamu ini kan anak yang disiplin, berusaha datang tepat waktu ke sekolah. Dan kamu ini anak yang peduli pada penampilan. Jadi meskipun kamu terlambat hari ini, itu tidak mengubah pandangan saya terhadap kamu yang sebenarnya. Iya, Pak, terima kasih. Namun saya masih merasa bersalah, Pak. Ya, saya paham perasaanmu. Jika datang ke sekolah dengan tidak memakai kaos kaki itu memang tidak sesuai dengan peraturan. Kamu juga tahu itu. Namun saya mengerti kamu sudah berusaha keras mencari kaos kakimu. Akhirnya kamu memutuskan tetap datang ke sekolah walaupun terlambat lebih lama. Iya, Pak. Karena menurut saya juga lebih baik saya datang daripada tidak datang sama sekali untuk mencari kaos kaki itu, Pak.
Ketika kamu memutuskan datang tanpa kaos kaki, apa yang ada di pikiranmu? Apakah kamu merasa lebih penting untuk tidak terlambat meskipun harus melanggar peraturan seragam? Tidak, Pak. Menurut saya lebih baik saya tidak menggunakan kaos kaki karena permasalahan sedikit ringan daripada saya tidak datang ke sekolah, Pak. Ya, saya mengerti perasaanmu. Memang benar, datang tepat waktu itu hal yang baik. Tetapi mengikuti aturan itu juga penting. Bagaimana kedepannya supaya kamu tidak menghadapi kejadian yang serupa. Bagaimana solusinya menurut kamu? Baik, menurut saya pasti akan lebih mengatur waktu dan malamnya saya pasti akan menyiapkan sebelum saya ke sekolah pagi harinya, Pak. Ya, bagus. Itu yang saya harapkan, Marcel, seperti yang saya kenal. Ya sudah, karena sudah cukup, kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya pasti mengingat kata-kata Pak Yudo. Ya. Saya melakukan pelanggaran, saya merasa takut dan cemas. Tapi setelah saya menceritakan permasalahan saya ke Pak Yudo dan konseling, saya mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut dan semoga saya bisa tanggung jawab atas kedepannya. Sebelumnya saya merasa takut, cemas karena saya telah melakukan kesalahan yang cukup salah menurut saya. Namun setelah mendapatkan bimbingan dari Pak Yudo tadi, saya merasa lebih baik dan saya akan belajar dari kesalahan saya sebelumnya.